Ya, baiklah. Kali ini kita akan belajar mengenai simple linear regression atau yang sering juga disebut dengan regresi sederhana. Jadi, kalau kita lihat, linear regression digunakan ketika tujuannya adalah memprediksi skor atas sebuah variabel dengan menggunakan skor dari variabel lain. Pada regresi, variabel yang diprediksi diketahui sebagai dependen atau tergantung atau variabel kriteria. Dan variabel yang digunakan memprediksi skor disebut sebagai independen atau prediktor variabel. Contohnya adalah sebagai berikut. Nah, kita lihatlah contohnya ini. Nah, contohnya, untuk sebuah proyek penelitian, seorang mahasiswa ingin mengamati apakah ada atau tidak dukungan sosial atau tingkatannya di mana dapat orang berubah membantu orang lain adalah prediktif, di mana kesejahteraan psikologi dari mahasiswa. 25 orang mahasiswa setuju untuk berpartisipasi dalam penelitian di mana dilakukan pengukuran dukungan sosial dan kesejahteraan psikologi. Rank atau jangkauan kemungkinan respon dari dukungan sosial adalah 8-40. Sementara kesejahteraan psikologi antara 10 dan 70. Di mana semakin tinggi skor menunjukkan semakin tinggi dukungan sosial dan kesejahteraan. Demikian pula sebaliknya. Nah, di sini kita lihat tujuan penelitian ini adalah memprediksi skor atas variabel terikat menggunakan skor dari sebuah variabel independen atau bebas. Data yang dibutuhkan variabel dependen atau terikat, yaitu variabel independen yang bersifat kontinu dan kontinu. Variabel dependen yaitu variabel kesejahteraan ya dan sosial support, dukungan sosial. Hipotesis nol dan hipotesis alternatif. Hipotesis nol menyatakan dukungan sosial tidak bisa memprediksi kesejahteraan. Untuk menguji hipotesis nol, persamaan regresi diciptakan. Persamaan akan dikenalkan kemudian. Dan adanya koefisien regresi yang dikenal sebagai beta diuji untuk melihat apakah A secara signifikan berbeda dari nol. Sebuah beta signifikan berbeda dengan nol menunjukkan bahwa variabel independen adalah prediktor yang signifikan dari variabel dependen. Simbol populasi untuk koefisien regresi diberikan dengan huruf Yunani atau yaitu beta. Ini ya beta B. H0 sama dengan BSSI sama dengan 0. Beta weight for social support is equal to 0. Artinya support sosial tidak memprediksi kesejahteraan. H1 adalah tidak sama dengan 0. H1 BPSSI tidak sama dengan 0. Beta weight for social support is not equal to 0. Social support predict well-being. Bahwa jadi kalau
betanya tidak sama dengan 0, maka bantuan sosial dapat memprediksi kesejahteraan psikologi. Menguji hipotesis 0. Regresi linier dalam SPSS menyediakan sebuah tes menguji hipotesis 0 dalam bantuan sosial tidak memprediksi kesejahteraan. Jika tes menghasilkan tidak sama dengan hipotesis 0 adalah benar, atau hasilnya lebih kecil dari 5%, maka hipotesis 0 ditolak. Jika hasil tes menghasilkan sama dengan hipotesis 0 adalah benar, maka yang terjadi adalah lebih besar dari 5%. Atau dengan kata lain, hipotesis 0-nya ditolak. Nah, inilah pertanyaan penelitiannya. Apakah social support memprediksi atau mempengaruhi kesejahteraan psikologi dari mahasiswa? Datanya adalah sebagai berikut. Nah, ini ya kan datanya tadi pesertanya ada 25. Kita lihat di sini. Tadi social support. Ini diambil ada tadi skalanya atau ranknya. Kalau nggak salah ini tadi skalanya apa tadi itu ya? Ini dia. Ini dia. Kelewatan. Nah, kalau social support skalanya 8 sampai 40. Sementara untuk kesejahteraan 10 sampai 70. Kita lihatlah. Nah, tap. Mana dia tadi? Tap. Kita masukkan dulu ini ke SPSS ya. Kita bukalah SPSS kita. Mana SPSS ku itu? GHI. IBM. Ini. Bukalah SPSS. Sap. Kita tunggu dulu. Karena loadingnya agak lambat ini. Cepat pula yang ini. Nah, kita ketahui karena kita kecilkan dulu ini. Ini kita bikin di sini. Nah, ini kita bikin di sini supaya jangan 2 kali kerja ya. Nah, kita lihat. Buatlah ini langkah-langkahnya dalam SPSS ini kita besarkan ini. Buatlah variabel. Masukkan nama support dan well-being ya, support. Nah, kita masukkan. Kita ketik di sini. Ini kita bikin di sini. Kita ketik di sini support. Baru kita ketik lagi well-being. Salah, variabel view. Ini kita ketik support. Baru well-being. Illegal karakter katanya di situ. Berarti nggak usah kita kasih spasi. Udah katanya di sini udah kita masukkan tadi. Nah, sekarang klik data view. Kemudian masukkanlah angka-angkanya. Nah, ini data view. Ini, ini, kita klik ini. Oke. Ini kita hapus tadi salah ini. Ya, jadi kita masukkan datanya. Nah, kita lihat dulu. Ini kenapa seperti ini?
Iya. Oh, ini dia numerik. Nah, ini kita ganti skala. Nah, itu yang terjadi, salah pencet tadi ya. Nah, kita masukkanlah Dartama 20 tab 32 baru 38 65 35 60 baru 30 56 nah, baru 12 25 baru 31 baru 25 18 65 14 23 baru 24 42 agak lambat kayak gini ya, ke bawah aja lah supaya lebih gampang. 60 51 58 66 25 52 70 51 32 42 25 61 52 26 baru kita lihat lagi 4 ini di sini nomor 25 41 41 26 52 61 25 42 32 51 pas. Nah, kita masuk lagi ke mari. Nah, di sini setelah 24 ini 34 28 32 35 32 34 35 28 17 24 31 16 32 19 25. Ini kenapa? Coba kita lihat besarkan ya. Ini tadi ini agak sulit. Nah, ini oh kenapa dia? Nah, ini dia. Di sini width-nya desimal. Nah, kita habiskan desimalnya supaya nggak nampak. Nah, kita lihatlah. Nah, kita lihat dulu ya. Nah, di sini apa katanya lagi? Baru analyze regression linear. Well-being dependent. Oh. Nah, katanya di sini kita klik analyze regression linear. Nah, well-being katanya dipindahkan dependen. Nah, ya kan? Baru support kepada independen. Nah, ya, kita lihat support ke independen. Baru katanya di sini statistik kita pencet. Dipilih estimate model fit
deskriptif. Statistik ini deskriptif, kita continue. Apalagi katanya, baru klik OK. Kita klik OK. Muncullah hasilnya ini. Nah, kita lihat di buku lagi. Menginterpretasikan hasilnya. Korelasi enter 5, ini hasilnya kan. Nah, kita coba bandingkan secara berdua mereka. Samping-sampingan seperti ini. Nah, kita lihat deskriptif ini. Inilah dia. Korelasi. Inilah dia. Baru variabel entered remove. Ini dia. Baru model summary. Ini dia. Nah, kita lihat lagi. Apalagi katanya ANOVA koefisien. Ada nggak? Ada. ANOVA ini dia. SAP. Koefisien SAP. Udah. Dapat. Nah, kita lihat di sebelah sini. Model summary menunjukkan adanya R square. Ini dia kan R kuadrat. Inilah dia R square. Ya, R square. Adjusted R square and standard error. Ini adjusted standard error. Udah. Nah, R square-nya nilai R adalah koefisien korelasi pada regresi sederhana. Kita kecilkan dulu sedikit supaya kelihatan ini. Pada regresi sederhana sama dengan nilai absolut dari korelasi person antara social support dan well-being. R nilainya 0 sampai 1. Nilai kedua atau R square adalah 0,4902 sama dengan 0,24. Ya, R square-nya ini ya. Ini kan 0,491, 0,24. Ini dikuadratkan hasilnya ini. Nah, ketika dikalikan dengan 100%, diterjemahkan sebagai persentasi dari total variabel dependen yang berhubungan dengan variabel independen. Pada contoh sekarang ini, social support memiliki pengaruh 24%. Nah, ini dari mana? Dari sinilah. Ini kan ini nilainya 0,241. Kalikan dengan 100%. Maka pengaruhnya 24%. Pengaruh dari social support terhadap well-being. Ya. Nah, kita lihat. Nilai adjusted R square yang ini, yaitu 0,206, adalah cenderung untuk overestimate dari nilai populasi. Terakhir, standard error of the estimate menunjukkan tingkatan di mana variabel independen tidak dapat memprediksi skor dari dependen variabel. Nilai 13,98 menunjukkan bahwa dengan menggunakan skor social support untuk memprediksi well-being, persamaan regresi adalah off. Maksudnya tidak dapat memprediksi well-being dalam memprediksi sekitar 13,98%.
Standard error of. Kenapa kita punya ini? Kita punya standar error estimate-nya 14,177. Bah, kalau di buku ini berapa rupanya? Wah. Oh, dia ini 13,98053. Ini pun udah 14-nya ini kalau dinaikkan, digenapkan nih ya. Ini pun bisa 14 ya. Oke. Oke lah, tak jauhnya bedanya. Mungkin silap tadi memasukkan angka-angka. Nah, pada tabel ANOVA, tes menunjukkan social support signifikan, merupakan prediktor signifikan dari well-being. Nah, pada regresi sederhana, p-value lebih kecil daripada 0,05. ANOVA table, tabel ANOVA menunjukkan variabel independen signifikan untuk memprediksi dependen variabel. Karena p-value 0,13. Nah, di mana kita lihat itu? Kita lihat dulu ya. Ini ANOVA. Ini dia ANOVA. Kita lihat nilai SIG-nya. Nilai SIG-nya adalah F hitung adalah 0,015. Ada di sini p-value 0,05. Mana lebih besar? Tentunya ini lebih kecil daripada inilah lebih besar ya. Nah, berarti 0,5 lebih kecil dari 0,05. Sini salah aku ini. Ini lebih besar. Ini lebih besar. Ini kan ada 0 lagi di sini ya. Ini lebih besar, 0,05 lebih besar daripada 0,015. Nah. Koefisien. Nah, mana koefisien? Ini dia di bawah ini. Kita lihatlah koefisien. Menyediakan nilai-nilai yang diperlukan untuk membangun persamaan regresi untuk menguji hipotesis nol. Apakah social support signifikan memprediksi well-being? Nah, ya, koefisiennya kita lihat di sini ini betanya. Ya, ini nilai T-nya, signifikannya. Nah, persamaan menjadi Y sama dengan A tambah BX. Nah, nilai A, nilai A jadi menjadi Y ini adalah tadi dikatakan well-being. X itu adalah support. Kalau kita bentuk persamaan, Y sama dengan A tambah BX. Y ini kita ambil dari nilai ini. Nah, konstanta. Berarti A. Oh, itu A ya. A, Y sama dengan 18,797 tambah B. B itu adalah ini standardized B ini. Jadi tambah 1,015 X. Nah, ya. Nah, jadi kalau seandainya inilah persamaannya ya, saya bersihkan dulu. Persamaannya adalah Y sama dengan ini ya, adanya di sini. Nah, ya, ini persamaannya. Diambil dari A ini, diambil dari sini. Nah, konstantanya.
ini diambil dari sini. Nah, walaupun berbeda ya, ini 1,023, ini 1,015. Ya, nggak apa-apa, kemungkinan salah tadi menginput datanya, ini hanya latihan saja. Nah, seandainya katanya, 20 ini diambil dari 25 sampelnya. Ya. Nah, partisipan pertama kedua memiliki skor 20 dan 38. Masukkanlah skor tersebut. Ya. Jadi tadi ini kita social supportnya adalah 20, kita masukkan 20. Jadi kita kalikanlah ini kali ini, dapatlah. Inilah prediksi nilai dari well-being. Kalau dia 38, masukkan ke dalam ini. Jadi regresi ini hampir sama kita gunakan kalau meramal atau memprediksi. Nah, ya, ini bisa kita pakai. Nah, pengaruhnya kita lihat di sini korelasi koefisien korelasi. Nah, ini dari mana kita dapat? Dari koefisiennya inilah. Nah, ini korelasi. Berapa sih kan kalau kita lihat korelasi itu artinya hubungan. Seberapa kuat sih hubungan antara support dengan well-being? Nah, kita lihatlah di sini dari korelasi ini. Inilah nilainya. 0,491. Nah, ya 0,491 atau 0,49. Terus katanya di sini, ini dia. Jadi kekuatan hubungannya adalah 0,491. Untuk melihat pengaruhnya, nah itu dilihat seberapa besar pengaruhnya dilihat dari nilai R kuadrat. Nah, R kuadrat di sini, nah ini dia. R kuadrat, R square 0,241. Maka R kuadrat sama dengan 0,24. Menunjukkan bahwa 24% dari varian well-being dapat dihitung berdasarkan social support, ya secara umum. Nah, menuliskannya adalah, hasilnya ini kita tuliskan menurut apa? Analisis regresi yang dilakukan dengan well-being sebagai independen variabel dan social support sebagai dependen atau prediktor. Social support signifikan memprediksi well-being, di mana betanya 0,49. Beta itu diperoleh dari ini, koefisien ini, kalian lihat. 0,49, T-nya 23. Nah, T itu dari mana? Ini. T-nya ini kan T.
di mana T-nya sama dengan 2,7, ini diambil. Karena tadi ini yang kita ambil ya kan, maka 1 lurus. Dan lihat p-value-nya 0,015, berarti 0,015 lebih kecil dari 0,05. Nah inilah dia, lebih kecil kalau kita buat ini. P lebih kecil dan memiliki 24%, R kuadrat 0,24. Varian well-being dapat diprediksi oleh social support ya. Jadi itulah. Nah, sekarang kita lihat asumsi dalam regresi sederhana. Pertama, observasi independen antara dua partisipan. Kedua, normal. Ketiga, homoskedastisitas atau dia sama variannya. Nah, ini apanya? Simpulannya ini ada latihan. Nah, ya, kalian kerjakanlah nanti, kalian seperti biasa ya, banyak berlatih. Melatihnya jangan terpaksa. Kalau kalian terpaksa belajar, nanti hasilnya tak bagus. Santai-santai saja, pelan-pelan dikerjakan. Tak ada yang dikejar ya. Kalau dikerjakan semua, tak ada yang sulit. Yang sulit itu kalau tidak dikerjakan, hanya dipikirkan saja ya. Oke lah, baiklah sampai di sini semoga bermanfaat.